fotografi medianya Bang Aleksa sendiri yang mungkin ada evaluasi kinerjanya sendiri dari Bang Aleksa langsung. Mungkin dari kami, dari saya untuk membuka agenda malam ini dalam evaluasi kerja, terutama di bidang law office dahulu, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ala tapi kami sedia hamdi puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita harus ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kita. Jangan hanya sekedar kita ngomong, cuman kita nggak ada rasa tanggung jawab. Satu hal lagi, tanggung jawab kepada diri kita sendiri, termasuk kepada kawan-kawan kita. Saling menegur di dalam kantor kita satu. Jangan sampai kantor yang sudah saya buat, kantor yang sudah saya dari dulu dibuat kotak-kotak di dalamnya. Kita itu wajib saling mengingatkan, wajib saling menegur, wajib saling ngasih tahu. Jangan hanya didiamkan. Kerjaan itu harus kita kerjakan. 2023 dibandingkan 2022 masih lebih baik di 2023. Tahun 2024 saya harapkan itu lebih baik dibandingkan di 2023. Gitu loh. Kalau di 2023 kita sudah mulai jalan, 2024 kita harus estafet. Gitu loh. Pekerjaan itu dikerjakan. Pekerjaan yang tidak masuk ke dalam kantor namun dikerjakan sendiri, tanggung jawabnya harus diselesaikan. Itu nama baik kita, nama baik kantor kita. Kerjaan itu kalau kita ambil, cuman kita nggak tanggung jawab, kita tinggalkan, kita diamkan. Bukan diri kita sendiri yang rugi. Namun satu kantor kita itu adalah rugi. Rusak namanya. Kita sudah membina dari dulu. Saat ini kita tinggal menjalankan. Merintis itu lebih susah daripada menjalankan. Ini sudah saya rintis dari dulu. Kok sampai sekarang ini bukannya nama jalan gitu loh. Jangan nunggu disuruh kerjaan itu, kerjakan. Itu loh. Gak usah diemin, gak usah sama-sama teman kita saling diam. Gitu loh. Satu sama lain untuk saling menegur itu lebih baik untuk evaluasi diri kita sendiri dan evaluasi juga kantor kita, gitu loh. Kalau ada pekerjaan lain di luar daripada kantor, saya minta tanggung jawab harus diselesaikan. Kemudian briefing ini harus tetap kita laksanakan supaya terbiasa, gitu loh. Jangan sampai kita malu di briefing, kita malu di meeting forum. Etika itu nomor 1. Orang masih ngomong, jangan kita berhentiin, jangan kita potong, selesaikan dulu dia ngomong, baru dipotong, baru kita jawab. Saya dengar dari orang desa, itu kan di situ ada dan ramil dari polsek, masyarakat. Jangan sampai itu terjadi lagi. Yang sudah terjadi ya sudah, kita perbaiki diri, perbaiki cara bahasa, perbaiki etika. Yang sudah mudah-mudahan yang sudah jeleknya itu jadi evaluasi untuk diri kita untuk lebih baik, gitu.
Kemudian kalau kita punya ilmu, kalau kita ada pengetahuan, jadilah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Kalau kita sudah tahu, kasih tahu teman kita. Kalau teman kita belum tahu, bertanya, kita jawab. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah. Gitu loh. Jadikan dalam diri kita ini, pedoman diri kita, walaupun kita rusak. Saya ini rusak, cuman saya masih ingat ada ibadah. Ngaji pelajaran ke orang lain, satu ilmu, sekecil apapun ilmu, itu harus kita amalkan. Gitu loh. Di ajaran kita itu, ajaran muslim itu, ilmu itu harus kita amalkan. Kalau teman kita belum paham, kasih tahu biar dia paham. Gitu loh. Kita berupaya, kalian juga harus berupaya. Ketika kalian berada di lingkungan ojek, harus jadi tukang ojek. Lingkungan ini tukang beca, harus jadi tukang beca. Jangan disamakan kita di lingkungan di tukang beca, kita ngomong dengan pejabat. Gitu loh. Supaya paham. Etika itu tekankan dalam diri kita sendiri. Etika itu nomor satu. Sebelum yang ke lain, etika nomor satu. Setelah kita pahami etika, sopan santun, baru bisa kemana ke lainnya. Gitu loh. Punya ilmu setinggi gunung, sedalam lautan, percuma kalau kita nggak punya etika. Orang itu dihargai karena etika, bukan dihargai karena ilmu. Ilmu dengan etika itu seiring seirama. Ada etika, ada ilmu, baru orang bisa. Gitu loh. Kalau kita punya ilmu cuma nggak ada etika, duduk kita di terminal. Jadi ajalah kita calo, namun tidak semua. Gitu loh. Bukan kita mendiskreditkan orang lain, bukan. Itu menjadi pelajaran untuk kita. Contoh yang depan mata kita. Gitu loh. Saya rada senang di 2023 ini, walaupun tersendat-sendat, kantor itu mulai jalan. Gitu. Di 2024, sekali lagi saya sampaikan, kita estafet. Tentunya kita nggak mau seperti ini aja kan, nggak mau stuck, nggak mau sampai di sini, nggak mau seperti ini. Kita hidup kan untuk lebih maju, lebih baik. Kalau hidup mana sekedar hidup, tinggal di hutan juga hidup. Kita belajar sama-sama. Kita belajar hukum, belajar nangani perkara, belajar kita berbicara. Pokoknya saya minta, diskusi ini harus sering dilaksanakan supaya terbiasa kita berbicara di forum. Kembali lagi, tanggung jawab kita sebagai pengacara, kita harus melaksanakan pekerjaan kita, profesi kita, itu harus kita laksanakan, harus kita kerjain. Jangan sampai yang sudah baik bukan nambah lebih baik, nambah rusak. Gitu loh. Saya udah sampaikan sama kamu orang kan, gitu loh. Mereka maju itu lebih baik, kalian juga sama. Lah kalau kita maju itu lebih baik juga. Gitu loh. Satu hal yang harus kita ingat, ada siang, ada malam, ada sore, ada pagi, ada pertemuan, ada perpisahan.
Jangan sampai kita pisah dari kantor kita nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Saya memang bukan tipe pendidik, bukan tipe yang harus mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, bukan. Saya nggak ada tipe untuk mengajarkan seperti itu. Gitu loh. Kamu orang yang punya tipe seperti itu, tolong dididik. Yang baru-baru di kantor kita, gitu loh. Mau diakui atau tidak diakui, kantor kita itu diperhitungkan orang lain. Jangan sampai rusak. Itu mau diakui atau tidak diakui kalian? Kantor. Cuman kita kan minta lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai satu sama lain berharap, satu sama lain saling nyuruh. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Terserah kamu orang mau pilih, apakah mau di kantor ataukah yang menangani perkara di lapangan, di jalan. Namun saya minta jangan dikotak-kotakkan. Kita orang sedikit, habis itu dikotak-kotakkan lagi. Kalau lagi di kantor, jangan hanya badannya saja di kantor, cuman hatinya tidak di kantor. Jangan dipaksakan, nggak baik. Saya tidak melarang kamu orang mau gabung di kantor siapapun, kamu orang mau buat kantor di Karawang pun, itu jadi kebanggaan saya. Saya bangga ngelihat kamu orang bisa begitu. Kalau di saya nggak bisa maju, siapa tahu di lain bisa maju. Gitu loh. Saya bangga kok kalau kamu orang bisa buat kantor di Karawang, nggak apa-apa. Gitu loh. Namun jangan putus komunikasi, putus silaturahmi. Di kantor itu saya udah berulang kali ketemu watak-watak yang nggak bener, gitu loh. Kantor saya dikotak-kotakkan. Sudah tahu dia tinggal di kantor, dapurnya di kantor, dikotakkan pula. Dibiuslah yang lain. Kalau saya terserah mau terima atau tidak, memang tipe saya begini, gitu loh. Saya minta, saya mohon jangan dikotak-kotakkan kantor saya, rumah kita, dapur kita. Itu yang sangat berat sekali bagi saya, kalau kalian kotak-kotak di kantor saya. Yang sudah terjadi seperti itu. Masa ilmu yang seperti itu masih mau diterapkan di kantor? Ke laut aja. Ilmu yang begitu tuh ke laut aja tuh. Itu jadi pengalaman buruk saya tuh. 2 pengalaman buruk saya. Datang, assalamualaikum, pergi tanpa pamit. Jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Yang sudah-sudah, yang intinya saya tidak melarang kalau kamu orang mau di luar atau buat kantor. Itu aja. Kita harus punya prinsip. Jangan nggak ada prinsip. Seperti air mengalir. Di bendung di sini air ngalir ke sana, di bendung di sana ngalir ke kiri, terus saja ikut-ikutan. Kita itu laki-laki punya prinsip. Prinsip itu nomor 1 untuk laki-laki itu.
Kembali lagi, harus tanggung jawab semua pekerjaan kita. Jangan dipilih-pilih. Mau ada duit atau nggak ada duit, jangan dipilih-pilih. Itu kode etik. Menolak perkara itu kode etik. Mau ada duit atau tidak ada duit, dikerjakan. Cuman jangan sampai ada perkara masuk cuman diarahkan ke orang lain. Itu racun, itu duri. Saya nggak minta sampai dengan segitunya, cuman saya mengingatkan jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian apa pekerjaan kita di kantor, sekecil apapun di kantor, serusak apapun di kantor, orang lain nggak perlu tahu. Cukup rumah tangga kita yang tahu. Jangan kita cerita ke yang lain. Jangan sampai badan ada di kantor, cuman hatinya nggak di kantor. Lebih baik terang-terangan. Yang nggak pernah hadir, hadir. Datang ke kantor. Satu hal lagi, kalaupun sampai bertanya mengenai masalah kuasa, uang di depan klien kita itu nggak etis sekali. Jangan sampai seperti itu. Rusaknya kantor gara-gara seperti itu. Bagaimana kita mau menyampaikan kalau kita ada penanganan perkara ini? Kalaupun datang pun nggak pernah, datang pun jarang. Pekerjaan itu harus kita kerjakan. Bagaimana kami menyampaikan ada pekerjaan ini, ada pekerjaan itu, kalau nggak hadir? Jangan lagi hal jelek kita ketahuan orang lain. Jeleknya kita cukup diri kita, nggak perlu orang lain tahu kita. Kerjasama di kantor itu, kita kan pengen lebih baik. 2024 ini adalah tahun harapan. Mudah-mudahan harapan kita semua bisa terwujud di tahun 2024 ini. Yang jelas, perbaiki diri kita. Tanamkan dalam diri kita tanggung jawab. Harus ada mutualisme, simbiosis mutualisme. Sama-sama tanggung jawab. Kalau satu doang yang tanggung jawab, pengkor kaki. Pengkor kaki tuh. Perbanyak hubungan. Kalau jadi pengacara itu adalah hubungan, relasi. Binalah relasi. Ngomong di luar sana baik-baik, pakai etika, jangan pakai gaya saya. Kalau gaya saya memang udah jelek, jangan dipakai yang jelek-jeleknya. Ambil sisi positif, jeleknya tinggalkan. Gitu. Oke, untuk jejak hukum Kak, pimpinan redaksi, saya harapkan berita itu setiap hari muncul gitu loh. Personil harus ada berita, tekankan berita kasus.
berita kasus itu kalau kita beritain, ya saya udah pernah ada pengalaman kan. Kita dikenal itu karena kita buka kasus, berita kasus, baru kita dikenal. Supaya jejak hukum ini dikenal harus berita kasus, berbanyak kasus. Siapapun hantam, jangan dipikirkan apa dampaknya. Dampak itu nomor sekian. Kalau kita nggak ada mental, bagaimana jejak hukum bisa dikenal? Mental dulu yang harus kita bina. Mental diri kita. Jangan ditelepon, gara-gara ditelepon udah takut, nggak mau berani beritain. Gak bakal saya tinggalkan itu. Hajar terus supaya dikenal. Kalau kita tidak menghajar, Kak, jejak hukum tidak dikenal. Sama sekali tidak dikenal. Lama prosesnya. Kalau kita hantam, pokoknya jangan khawatir, Ki. Cuman harus ada keberanian, mental yang kuat. Sama halnya kita semua, harus ada mental. Mental itu harus kita gecek. Jangan sampai nggak ada mental, jangan sampai ciut. Persoalan kalah menang itu nomor sekian. Nomor satu adalah mental. Oke? Saya mohon maaf kalau lebih kurangnya saya ngomong, cuman harapan saya ini 2024 kita lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kantor dulu ya Bang, dari kantor dulu baru nanti ke tim media lah. Mungkin dari Pak Ayub dulu, nanti setelah itu baru ke yang lain. Ya, untuk Pak Ayub sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan berkumpul ya untuk mungkin evaluasi dan rapat kerja di 2024. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bang Alek selaku CEO di kantor hukum selaku di kantor partner, yang terhormat dari tim redaksi jejak hukum serta rekan-rekan semua dari kantor hukum, terima kasih. Saya tidak akan panjang. Yang pertama saya ucapkan terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk gabung dan bersama-sama sama teman-teman semua, rekan-rekan semua di kantor hukum ini. Yang kedua, saya permohonan maaf jika selama di 2023 kemarin dari segi progres kerja, kinerja yang kurang maksimal saya tunjukkan dari dalam diri saya. Mungkin dari segi keilmuan serta banyak kekurangannya saya mohon dibutuhkan maaf yang seluas-luasnya, dan harapannya di 2024 mudah-mudahan kontribusi saya lebih maksimal lagi dalam segi penanganan perkara serta dari segi perilaku dan tindakan saya, dari segi keilmuan yang selalu bertambah semenjak ada di kantor hukum ini. Yang selanjutnya ya Bang, dari saya pribadi, jika saya ada di luar memang saya selalu membawa saya ini dari kantor hukum Abang, mau di Polres mau di manapun. Saya sering ditanya di mana Bang kantornya, saya bilang di kantor Abang. Memang dari segi penanganan perkara juga saya sering diajak-ajak sama yang lain Bang di luar Bang, tapi bukan penanganan perkara saya sendiri, tapi saya hanya diajak-ajak aja gitu. Mungkin memang saya pribadi memang merasa jarang nih ke kantor, memang yaitu karena saya diajak-ajak sama yang lain seperti itu. Tapi dari segi penanganan tidak ada penanganan secara pribadi dari saya pribadi gitu, tapi di sana tuh hanya diajak-ajak aja.
Itu yang pertama memang kan tujuannya ya nambah relasi, pertemanan, hubungan seperti itu. Tambah juga keilmuan, gitu sih. Yang kedua kan memang lebih banyak saya kerja untuk penanganan hukum masyarakat seperti itu. Sejauh ini tidak dalam konteks perkara-perkara baik pidana perdata, ya lebih ke bantuan hukum lah seperti itu. Dan itu kan memang harapannya kan kalau misalnya ada perkara besar-besar kan bisa saya bawa gitu Bang. Karena memang saya sadar betul diri saya ini untuk suatu penanganan besar tuh saya nggak mampu untuk menjalankannya sendiri seperti itu. Ya tujuannya memang ya jika ada perkara-perkara besar seperti yang saya sering sampaikan kan memang banyak perkara-perkara misalnya ada pembebasan lahan yang terbaru, memang kan belum ada goal-goal, namun sekarang tuh dijalin seperti itu biar kita tahu perkembangan di luar seperti itu. Mungkin dari situ penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf dari yang 2023 saya kurang maksimal. Insya Allah saya optimis di 2024 saya akan berkontribusi lebih besar lagi untuk kantor, dan mari sama-sama kita maju dan bergandengan tangan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya langsung ke poinnya aja. Makasih buat Bang Alek, kayak Sapri. Tadi udah ada poin-poin evaluasi lah yang saya tangkap. Mungkin dari saya pribadi, saya personal, dan teman-teman yang lain mungkin bisa diperbaiki lah di tahun 2024 nanti. Yang saya ingin tekankan cuma satu, kita kan personil banyak, di puasa ada 9 orang, di tahun topik 1 yang belum masuk puasa. Untuk pekerjaan di tahun depan mungkin akan lebih banyak, akan lebih padat. Saya mohon kerjasamanya aja, nanti kita mungkin bisa berbagi tugas satu sama lain sehingga kerjaan yang berat bisa jadi ringan. Mungkin saya sekian aja, nggak tahu kan yang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri tambahan aja ya untuk evaluasi kantor, menurut saya untuk paparan dari Bang Arif sendiri udah jelas ya, untuk kita untuk memperbaiki diri kita ke depannya di tahun ini 2024. Yang jelas sudah disampaikan lah, saling tanggung jawab satu sama lain. Jangan sampai ketika emang ada masyarakat di luar ataupun orang di luar menanyakan suatu perkara ke dalam satu kantor kita, ada yang nggak tahu perkara apa dan seperti apa kronologisnya dan seperti apa, banyak lah yang bertanyakan perkara, karena kan nggak gimana pun kita satu kantor pasti akan ditanyakan di dalam masyarakat ini dari kantor mana, dan ada perkara itu kita nggak bisa jawab kan, malah bikin citra buruk lah bagi kantor kita, yang pasti tidak ada kerjasamanya dalam menangani perkara. Itu yang pertama. Cuma untuk selanjutnya mungkin satu sama lain apabila ada perkara masuk, mungkin dari tahun sebelumnya udah ada peningkatan lah, ada report dan ada penjelasan lah di grup seperti apa. Mohon dimengerti lah, walaupun tidak hadir ataupun tidak ada di kantor, apabila ada perkara masuk, harap diperhatikan apa itu perkaranya seperti apa. Karena ya itulah, kita menghindari pertanyaan-pertanyaan di luar. Ketika kita ada di luar mempertanyakan perkara kepada kita tidak tahu sebenarnya kita di kantor apa bukan gitu. Jadi ya, istilahnya jangan sampai ada yang beranggapan seperti itulah di luar. Selanjutnya mungkin kita harus memperbaiki tanggung jawab. Itu aja sih. Kalau dari saya sih, ya semoga di tahun ini, khususnya 2024 ini, kita seperti yang Bang Alex sampaikan,
tahun 2024 adalah tahun harapan. Jadwal kita semakin padat karena udah ada gambaran yang semua pekerjaan di 2024 bakal dimulai dan harus benar-benar rapi dalam menangani perkaranya. Semoga masing-masing rekan-rekan kita ini mempunyai tanggung jawab dan menyelesaikan bareng-bareng. Insya Allah bisa selesai bareng-bareng. Perkaranya lancar, diselesaikannya juga cepat gitu. Kalau emang ditangani bareng-bareng. Jadi jangan saling mengandalkan satu sama lain. Kalau bisa, ketika emang ada yang satu nggak bisa, harus bisa saling cover lah. Karena itulah fungsinya, kita harus tahu apa kronologisnya dan apa itu perkaranya. Ketika emang satu nggak bisa, karena kita ini manusia, nggak semua nggak akan bisa nih setiap orang tuh selalu bisa hadir gitu. Ada kalanya orang itu sakit ataupun ada musibah lain atau ada halangan lain. Nah itulah gunanya agar kita ketahui tiap-tiap perkara yang ditangani di dalam kantor. Karena kita mau tidak mau, kita harus bisa cover gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin saya cukup sih, mungkin selanjutnya topik ada tambahan atau seperti apa yang udah di kantor baru beberapa bulan ini. Itu Rahayu. Kalau untuk terkait tentang evaluasi mungkin sudah dibahas oleh abang-abang dan saya cukup pahami, dan memang ada banyak kekurangan saya yang harus saya rubah selama memang 6 bulan di kantor saya ini. Saya ucapkan terima kasih abang udah memberikan kesempatan untuk saya belajar di lapangan terkait tentang ilmu hukum khususnya dan gejolak-gejolak di lapangan. Dan untuk Bang Asta, Bang Cemen yang memang ibaratkan yang selalu bersama saya ketika menangani perkara maupun di lapangan ataupun di kantor, pemberkasan dan lain-lain, cukup masuk. Dan memang Bang Cemen sama Bang Asta itu memang sangat memberikan ilmu yang cukup banyak buat Topik. Dan Topik juga sebelum dari sini kan sebab di tempat lain yang memang perubahan yang signifikan itu di kantor Bang Ale. Banyak ilmu, banyak relasi, banyak yang memang merangkul dan tidak membeda-bedakan dan samaratakan. Walaupun memang notabene Topik itu hanya mahasiswa yang memang belum lulus dan diterima. Dan Topik sangat bersyukur kenal abang-abang, dan untuk kedepannya insya Allah Topik bakal mengevaluasi diri secara pribadi untuk bisa kontribusi banyak untuk abang dan rekan-rekan yang lain. Dan untuk di 6 bulan kemarin yang memang saya banyak kurangnya, saya mohon maaf, dan memang saya masih proses belajar yang harus butuh bimbingan, gak bisa jalan sendiri, dan mohon untuk dimaklumi. Cukup sekian mungkin, karena memang kalau untuk evaluasi udah disampaikan oleh abang-abang. Inna syaratul mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan pekerjaan yang di kantor itu, saya tidak mewajibkan pada semua untuk bawa perkara. Perkara yang masuk itu dikerjakan. Perkara saya tidak mewajibkan untuk bawa perkara. Kemudian kalau nggak hadir, kita kan ada grup. Buatlah di grup, kasih tahulah kenapa nggak hadir, biar tahu semua. Jangan chatting saya. Kadang-kadang kan chatting saya kalau nggak hadir. Kita kan ada grup. Kalau saya kan di rumah, tanggung jawab saya. Gitu. Kemudian kontribusi itu bukan buat saya. Kontribusi itu buat kita semua, buat kantor. Itu loh. Bukan buat saya. Ya. Oke. Oke, sekian.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waladin wa ala wasyiati. Kita ucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan selama tahun baru ini dan sampai akhir nanti kita selalu pertama diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, dan segala urusan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang semua bisa terselesaikan dan kita diperbanyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat bagi diri kita dan bagi keluarga kita semua. Terima kasih kepada Pak Alex Sapri Winando sekaligus sebagai ketua kantor, kepala kantor, juga pimpinan perusahaan kita, yaitu perusahaan media Jejak Hukum, yang selama ini telah memberikan apresiasi baik, apresiasi yang tidak ternilai terhadap kami ini, karena kami pada waktu itu bincang-bincang 3 orang antara saya, Pak Alex dengan Yogi. Pak Alex menyadarkan bagaimana kan kalau kita bikin media. Ya saya sih oke aja. Yang penting media ini bagaimana menghidupkan baik dari law office-nya juga maupun kita dari medianya juga. Intinya tadi kata Bang Alex, kita harus banyak ya relasi-relasi, harus banyak informasi-informasi yang dijadikan bahan evaluasi, yang dijadikan pekerjaan kita di kantor maupun di luar. Khususnya kami yang sering berada di luar dengan Pak Yogi, sebenarnya pimpinan saya selalu berkomunikasi dengan Pak Yogi itu kalau ada liputan, ada informasi yang bersifatnya emergensi, coba Pak Yogi diliput sana, coba Pak Yogi ini ada liputan yang segera terjadi. Nah, alhamdulillah komunikasi kami walaupun berdua ya selalu berjalan baik, dan intinya selama ini baru beberapa bulan kalau tidak salah Jejak Hukum menginjak kepada 5 bulan, kita sudah ada track record lah, walaupun tidak signifikan, tapi itu intinya berangkat bahwa dibentuknya media ini bukan tadi kata Pak Alex itu dibentuk media tuh cing, ya, duduk dan cicing. Nah, intinya ada sebuah upaya, ada sebuah usaha bagaimana menciptakan media kita ini supaya eksis seperti media orang lain, gitu. Nah, tidak seperti itu. Nah, terkait tadi bahwa kita memang kekurangan personil. Dalam hal ini, perlu saya sampaikan pada pimpinan, kita memang tidak gampang merekrut personil itu. Kadang-kadang ya tadi ada yang telah kita gabung, tapi ternyata dia mempunyai atau memiliki media lain. Ya gimana? Kan gitu. Ya, guys, oke lah. Itu tidak jadi masalah dan tidak menjadi beban buat kita. Intinya, apa yang dikatakan oleh Pak Alex tadi, bahwa tanpa kebersamaan, tanpa saling berkomunikasi, kita tidak akan berjalan lancar. Kesalahpahaman, perbedaan pendapat, hal yang biasa, hal yang wajar. Tetapi jangan biasakan dan jangan selalu membuat hal-hal yang memang menjadi penimbulkan perbedaan. Itu saja mungkin dari saya selaku pimpinan Instansi Jejak Hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan aja dari Pak Muhadi, mungkin sudah dijelaskan secara total oleh Pak Muhadi mengenai juga pimpinan Pak Alex juga untuk kedepannya Jejak Hukum akan diproyeksikan untuk ngejar perkara-perkara kasus. Nah, kemarin juga udah berbincang-bincang sama Pak Muhadi, kita mungkin akan ada bidikan-bidikan pemborong bahwa dari terkait bidang jalan dan jembatan PUPR udah ketemu sih metodenya. Jadi cara teknisnya mungkin pakai hammer test ya, nanti bisa ketahuan kerugian negara berapa. Nah, dari situ nanti dugaan unsur korupsinya berapa, kita akan atur di situ untuk kita membesarkan bersama-sama Jejak Hukum agar lebih besar lagi ke depannya dan bisa dikenal juga di kalangan pejabat Kerawang, pemerintah daerah maupun sampai ke tingkat kecamatan bahkan desa-desa.
Ya target kedepannya ya mudah-mudahan di Jakarta bisa menjadi besar seperti media Tempo, One Tempo. Kita akan membedah kasus itu secara rinci sampai ke hal-hal paling sederhana. Itu sih udah teknis-teknisnya udah dipikirin draft-draftnya sama Pak Muhadi. Itu saja. Terima kasih banyak. Abang ada tambahan? Di media ya. Kembali lagi Pak pimpinan redaksi dan Pak Yogi, fokuskan di berita kasus. Setelah kita ada nama, baru berita pengangkatan. Yang penting sekarang nama. Saat ini jejak hukum juga sudah diperhitungkan. Yang dipimpin Pak Muhadi, pimpinan redaksi. Begitu, terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata. Kemudian jangan sungkan-sungkan menegur saya kalau saya salah. Kita harus saling mengingatkan, sampaikan aja, itu salah. Jangan didiamkan, yang ada nanti di dalam hati. Kalau ada yang tidak baik dengan saya, disampaikan. Jangan didiamkan, kalau didiamkan semakin jadi. Semakin kita nggak bisa evaluasi diri. Gitu loh. Yang menilai itu adalah orang lain, bukan kita. Diri kita sendiri yang menilai. Ya. Selesai di sini, selesai sudah. Harapan 2024 adalah tahun harapan. Ya. Oke, terakhir kembali lagi tanggung jawab. Pekerjaan di luar kantor itu ditanggung jawabkan, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dimana kita itu sekarang era digitalisasi yang memang mau mencakup 5.0, yang memang ketika kita tidak menonjol, sulit untuk bersaing. Nah, dalam hal ini ya Tobi sendiri berpikiran bahwa misalnya ketika memang gimana kalau misalkan ada kasus besar atau nasional yang memang viral, kita up atau kita berpendapat hukum atas apa kasus tersebut. Ketika memang tidaknya ada keadilannya kurang, mungkin kita bisa speak up dalam hal ini untuk menyampaikan pendapat di media, itu entah Instagram, itu masalah. Karena memang kalau untuk hal ini memang penting. Kalau misalkan kita nggak seperti itu, tidak mengikuti alur globalisasi yang memang sudah amat kencang, ya kita harus bisa melakukan hal itu. Dan kalaupun memang harus didiskusikan, ya kita diskusikan dulu. Dan materi apa yang kita harus bawa di media tersebut. Gitu Bang. Dan untuk speak up itu, mau abang, mau Bang Hasta, mau Bang Cemin, itu siapa aja terserah. Yang penting kan kita ada kontribusi. Intinya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait tentang hukum, terkait tentang kasus ini gitu kan. Yang pertama itu mungkin baik buat kantor kita. Dan kedua, kemanfaatannya ada. Kan hukum itu kan kepastian, kemanfaatan. Betul kan? Nah, kita gimana caranya bisa mewujudkan itu semua, mengimplementasikan kepada masyarakat bahwasanya hukum masih ada keadilan walaupun sulit. Sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kemudian kedua, topik jangan hanya berbicara, bukti dibuktikan, gitu loh. Yang sudah kan sudah, awal mula masuk kan seperti itu bilang, gitu loh kan. Ya cuman mudah-mudahan lebih baik, benar itu, gitu loh. Harapan kita itu bisa terjadi. Amin. Oke? Ayo. Evaluasi kinerja di tahun 2023 telah selesai dan masing-masing sudah memberikan tanggapan-tanggapan mengenai evaluasi kinerja kita untuk kedepannya lebih baik.
kesimpulannya di sini adalah pertama kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang kita pegang, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kantor maupun tanggung jawab pada diri sendiri. Yang pertama, yang kedua mungkin dalam menjalankan suatu perkara ataupun suatu pekerjaan, etika dalam bekerja harus diutamakan. Mau gimana pun, ilmu tanpa etika sama aja bohong. Yang pasti kita harus mempunyai etika dahulu, baru kita punya ilmu. Yang ketiga kita harus menjalin relasi di luar. Itu sangat perlu untuk kita, yang terutama di bidang dasar. Nah, selanjutnya mungkin cukup itu kesimpulannya. Seperti disampaikan, tahun 2024 adalah tahun harapan. Yang pasti ada harapan yang besar, mempunyai tantangan juga yang besar. Untuk menaklukkan tantangan yang besar, kita harus mempunyai komitmen dan bekerjasama dengan baik satu sama lain, terutama di bidang komunikasi. Harus saling komunikasi satu sama lain, dan sampai komunikasi itu adalah hal yang terpenting. Apabila tidak ada komunikasi, mungkin suatu perkara ataupun suatu pekerjaan tidak akan pernah berhasil. Mungkin cukup itu dari itu, sorry potong. Kasih tahu yang 10% itu. Kalau Yang 10%. saya mungkin gini, apabila ada pekerjaan, apabila ada perkara masuk di dalam kantor, ada nilai tambah yaitu success fee. Ada fee 10% dari nilai surat kuasa yang masuk ya. Mau siapapun yang membawakan perkara kepada kantor, itulah fee-nya 10% dari nilai kuasa. Mau kuasa berapapun, itulah fee-nya 10%. Ya, itulah buat rekan-rekan untuk memotivasi agar semangatlah dalam mencari perkara, karena ada nilai fee lebih lah untuk 10% itu. Ya cukup ya, mungkin saya tutup agenda evaluasi kerja tahun 2023 Law Office Alexandri Yunando dan media jejak hukum. Semoga tahun 2024 bisa lebih baik, Amin. bisa menjadi besar, Amin. bisa mencakup ke nasional. Amin. Bila Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.